Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Titi Rita tentang edukasi umroh dan haji. Pada kesempatan video kali ini saya ingin sharing ilmu tentang itinerary perjalanan ibadah umroh ke Baitullah. Itinerary adalah jadwal kegiatan yang berkaitan dengan perjalanan yang sudah direncanakan, pada umumnya mencakup tujuan yang akan dikunjungi pada waktu tertentu dan juga sarana transportasinya. Pada kali ini saya ingin sharing tentang itinerary perjalanan ibadah umroh yang berdurasi selama 9 hari. Pada umumnya travel umroh itinerary yang 9 hari itu ada dua rute. Yang pertama rute ke kota Madinah terlebih dahulu, dan yang kedua rute ke Mekah terlebih dahulu. Pada kesempatan video kali ini saya ingin sharing tentang itinerary perjalanan umroh 9 hari dengan rute kita ke Madinah. Apabila kita diberikan oleh travel umroh itinerary perjalanan ibadah umroh 9 hari ke Madinah, maka durasi harinya yaitu 2 hari pulang pergi, 3 hari di kota Madinah, dan 4 hari di kota Mekah. Nah, apabila kita ke Madinah dulu, ada 2 landing yang biasa digunakan oleh travel umroh. Yang pertama landing Jeddah, yang kedua landing Madinah. Apabila kita landing Jeddah, maka kita menuju perjalanan ke kota Madinah sekitar 5 jam menggunakan bus. Dan apabila kita menggunakan kereta cepat dari Jeddah ke Madinah, itu memakan waktu sekitar 2 jam. Setelah kita sampai di kota Madinah, maka kita akan check in hotel dan disuruh beristirahat. Nah, setelah kemudian kita beristirahat, pada hari kedua kita akan ziarah ke Raudhah, ke makam Rasulullah SAW, dan juga ke makam sahabat Rasul Abu Bakar, Umar bin Khattab. Setelah itu kita juga akan diajak ziarah oleh mutawif, mengenali sekeliling Masjid Nabawi seperti Masjid Gomamah, kemudian Masjid Abu Bakar. Nah, setelah city tour, kita bebas beribadah ke Masjid Nabawi. Disarankan kepada para calon jamaah memperbanyak ibadah-ibadah sunnah dan juga memperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Kemudian itinerary di hari ketiga biasanya kita ziarah ke Masjid Quba. Apabila kita berziarah ke Masjid Quba, biasanya tour leader atau mutawif mengarahkan kepada jemaah untuk mengambil wudhu di hotel. Jadi kita sudah kondisi suci ketika sampai di Masjid Quba, dan sesampai di Masjid Quba kita melaksanakan sholat 2 rakaat. Kemudian setelah kita ziarah ke Masjid Quba, nanti kita juga city tour ke kebun kurma. Yang ketiga juga city tour ke Jabal Uhud, Masjid Kiblatan, dan juga Masjid Khandaq. Setelah itu kembali ke hotel, makan, dan juga acara bebas, memperbanyak ibadah sholat wajib, ibadah sunnah, dan juga bisa bersantai di sekitar Masjid Nabawi. Kemudian yang keempat, maksudnya hari keempat, biasanya kita pagi bersiap-siap untuk perjalanan menuju ke Mekah. Setelah sarapan, kita sholat duha terlebih dahulu ke Masjid Nabawi dan mandi ihram. Nah, pada hari keempat
karena kita dari Madinah, kita sudah mandi ihram dan juga berpakaian ihram menuju ke Masjid Bir Ali. Pada siangnya kita sholat zuhur terlebih dahulu di Masjid Nabawi. Nah, setelah sholat zuhur kita makan. Setelah makan baru kita naik ke bus untuk melakukan perjalanan menuju kota Mekah. Biasanya perjalanan pakai bus itu sekitar pukul 2 atau pukul 3 sore. Dalam perjalanan bus kita akan menuju ke Masjid Bir Ali terlebih dahulu untuk mengambil mikot. Atau kalau kita menggunakan kereta cepat, kita dari hotel menuju stasiun kereta cepat di Madinah. Dan biasanya kita kalau pakai kereta cepat, mikotnya di saat kereta cepat berjalan setelah 5 menit. Setelah 5 menit kereta cepat berjalan, maka kita sudah berniat untuk ihram. Kemudian perjalanan pakai bus dari Madinah ke Mekah itu makan waktu sekitar 5 jam. Jadi nanti ketika sampai di Mekah itu biasanya sekitar pukul 9 atau pukul 10 malam. Sedangkan dengan menggunakan kereta cepat biasanya kita sampai di Mekah sekitar pukul 8 malam. Setelah sampai kita di kota Mekah, kita ke hotel terlebih dahulu, masih dalam keadaan berihram, pakaian ihram, dan harus menjaga larangan-larangan ihram. Kemudian bersiap-siap untuk melakukan umroh pertama, umroh wajib bagi yang pertama kali umroh, dan bersama-sama dengan rombongan, dengan mutawif dan ketua rombongan juga atau tour leader untuk menuju Masjidil Haram melaksanakan umroh, yaitu serangkaian ibadah tawaf, sa'i, tahallul, dan ibadah sunnah lainnya. Kemudian pada hari ke-5 setelah kita melakukan umroh malam, hari ke-5 kita bisa bebas melaksanakan ibadah di Masjidil Haram. Sebaiknya kita manfaatkan waktu kita untuk beribadah di Masjidil Haram, ibadah sholat sunat, ibadah sholat wajib 5 waktu, memperbanyak membaca Al-Quran, berzikir, dan juga bersedekah. Pada hari ke-6 biasanya kita city tour diajak oleh mutawif dan ketua rombongan ke Jabal Sur, Jabal Rahmah yang ada di Padang Arafah, Musdalifah, Mina, dan kemudian kita pergi ke Ji'ronah untuk mengambil mikot apabila jamaah ingin ibadah umroh yang kedua. Biasanya semua rombongan ikut melakukan ibadah umroh yang kedua. Setelah kita sampai di Masjidil Haram, seperti biasa kita melakukan ibadah umroh yang kedua. Setelah itu bebas acaranya, memperbanyak ibadah sholat sunnah, melaksanakan ibadah sholat wajib berjamaah di Masjidil Haram. Pada hari ke-7 juga memperbanyak ibadah di Masjidil Haram. Apabila ingin melakukan ibadah umroh yang ketiga, bisa koordinasi dengan mutawif atau ketua rombongan untuk mengantar ke tempat mikot. Dan apabila tidak ada yang ingin umroh ketiga, biasanya jamaah memperbanyak ibadah, belanja-belanja di sekitar Masjidil Haram, dan juga bersedekah di sekitar Masjidil Haram. Biasanya ketika di Mekah banyak juga jamaah yang berwakaf Al-Quran ke Masjidil Haram, dan itu bisa dibantu oleh mutawif yang membimbing dan akan diarahkan nanti untuk bersedekah ke Masjidil Haram. Kita bisa memperbanyak
ibadah-ibadah sunnah seperti tawaf sunnah, ibadah sholat sunnah, dan tentunya ibadah sholat wajib berjamaah di Masjidil Haram. Dan kemudian pada hari ke-8 jamaah sudah diarahkan oleh mutawif dan ketua rombongan untuk bersiap-siap check out setelah sholat zuhur. Nah, ketika sholat subuh biasanya langsung tawaf wada di Masjidil Haram. Setelah tawaf wada, jamaah kembali ke hotel, sarapan, mandi, beres-beres, dan mengumpulkan koper di depan kamar masing-masing. Kemudian menunggu waktu sholat zuhur, jamaah sholat zuhur di hotel, dan kemudian makan siang, terakhir baru berangkat menuju kota Jeddah. Kemudian setelah jamaah cek hotel, setelah sampai di Jeddah, kita juga melakukan city tour ke makam Siti Hawa, ke Masjid Qisas, dan juga shopping di Corniche. Dan kemudian baru menuju Bandara King Abdul Aziz. Di bandara kita juga harus sabar menunggu jadwal keberangkatan. Biasanya sampai di bandara 5 jam atau 4 jam sebelum kita check-in. Pada hari ke-9, insya Allah kita sudah berada di tanah air kembali. Demikian itinerary perjalanan umroh 9 hari dengan rute ke Madinah terlebih dahulu. Semoga bermanfaat dan menjadi acuan bagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang apabila mendapatkan itinerary perjalanan umroh dari travel pergi ke Madinah. Silakan subscribe, share, like, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.